Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baik. Sebelum proses pembelajaran kita mulai hari ini, Bapak menanyakan kabar dulu nih. Bagaimana anak-anak semua hari ini, sehat nggak? Sehat. Ya, alhamdulillah. Kondisinya bagaimana? Ada yang tidak hadir ke sekolah nggak hari ini? Siapa yang tidak hadir? Bapak lihat absen dulu, ya kan? Siapa? Faiza. Kenapa Faiza tidak hadir? Ada informasi apa? Izin. Ya. Yang lain selain Faiza? Julita. Kenapa Julita? Izin. Ya, alhamdulillah ya ada 2 orang yang tidak hadir. Mudah-mudahan ya untuk hari ini kita tetap semangat belajar ya. Sebelum proses pembelajaran kita lakukan, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni amin. Mudah-mudahan ya dengan doa yang kita panjatkan hari ini, proses pembelajaran kita dari awal nanti sampai akhir bisa berjalan dengan baik ya. Hari ini Bapak ingin menanyakan dulu ya, sebelum proses pembelajaran kita berlangsung, ada nggak dari anak-anak semua ya masih ingat nggak pembelajaran kita minggu yang lalu? Siapa yang ada ingat? Ya. Apa? Tentang kebinekaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, tentang apa namanya? Kebinekaan ya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kenapa kita mengingat? Karena kalau kita mengingat pasti ada keterkaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita akan menyanyikan dulu ya lagu kebangsaan kita, yaitu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Jadi sesudah kita menyanyikan lagu kebangsaan ini ya, ada suasana kebatinan kita. Artinya selalu kita mengenang ya bahwa bangsa Indonesia yang kita cintai hari ini butuh ya tanggung jawab kita untuk melanjutkan apa yang sudah terbaik hari ini. Kemerdekaan yang kita capai perlu kita lanjutkan kembali dengan kita menyanyikan, ada kesadaran bagi kita sendiri ya untuk supaya kita tanamkan rasa kebangsaan itu di setiap kita masing-masing. Alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya ya, kita masuk ke dalam pembelajaran kita ya. Yang pertama pembelajaran kita terkait masalah apa namanya? Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu integrasi? Nah, integrasi di sini adalah bagaimana kita menyatukan bangsa dan negara kita yang kita lihat pasti ada berbeda-beda. Nah, apa yang beda di negeri kita ini? Iya, suku. Apalagi yang beda? Ras, agama. Apalagi yang beda?
bahasa, ya. Apakah dengan perbedaan yang kita miliki hari ini, kita menjadi peluang untuk terjadinya konflik? Ya, tidak ya. Nah, maka perbedaan itu merupakan rahmat. Ya, inilah ciri khas bangsa kita yang kultur budayanya berbeda, tapi kita bisa untuk bersatu sesuai dengan nilai Pancasila. Sila keberapa? Sila ketiga. Apa sih bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Ya, yang tentu di sini kita dalam bingkai seperti minggu yang lalu kita udah melakukan pembelajaran bagaimana kita ingin menegakkan kebinekaan kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tanpa kita membeda-bedakan suku agama seperti yang udah semua kalian jawab tadi. Mari kita mengambil satu kesimpulan bahwa nilai kebangsaan itu lebih tinggi daripada kita persaingan antar suku yang ada di negeri kita, ya. Nah, ini yang kita lihat hari ini adalah kalian harus ingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari banyak etnis budaya, ya. Kita lihat apa yang disebut dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ini tujuan pembelajaran. Bisa dilihat nggak? Siapa yang bisa suaranya lebih besar di sini? Nah, Ulfa ya, bisa ya? Ulfa baca aja. Apa tujuan pembelajaran kita? Ya, baca aja, nak. Tujuan pembelajaran. Mulai pembelajaran saintifik, ya. Model pembelajaran. PBL. Ya. PBL. Peserta didik mampu mensyukuri nilai-nilai yang bentuk komitmen, integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mendemonstrasikan faktor-faktor pendukung integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mengembangkan mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Oke, udah cukup. Nah, coba yang kedua. Siapa yang bacanya lebih cepat? Cana? Baca aja lebih dekat. Tutup dulu. Pembelajaran selektif dengan model pembelajaran. Simpan di bawahnya. Ya. Iya. Tunggal Ika. Ya. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional. Ya. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika mengintegrasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kreatif atau kemandirian, kerjasama atau gotong royong, dan kejujuran atau integritas. Bagus, tepuk tangan dulu. Ya, itu tujuan pembelajaran kita ya. Bagaimana nanti kita akan menjelaskan lebih rinci bagaimana yang disebut dengan faktor-faktor pembentuk integrasi, ya kan? Bagaimana di sini juga, ya kan, kita berkomitmen menunjukkan sikap kerjasama kita dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nampaknya ini wajah-wajah udah mulai lesu semua ini. Ya, perlu ice breaking nampaknya ya. Bangun dulu, kita ice breaking supaya konsentrasi kalian itu lebih apa namanya? Lebih konsen ya. Ya, bangun. Ya. Bangun semua. Ya, apa ice breaking kita hari ini semangat ya, tepuk semangat aja ya. Boleh, Bapak pimpin aja. Kalian ikut ya. Yuk, kita bangun. Ya. Udah ingat kan? Tahu kan? Ya, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, luar biasa. Bagaimana keadaannya sesudah kita ice breaking tadi? Pak Yudi, bagaimana keadaannya? Lega. Hah?
Semangat lagi kan? Terbangun dari apa namanya? Tadi ada sedikit ngantuk-ngantuk kayak gitu ya kan? Ya, ini bagaimana semangatnya hari ini? Udah mulai semangat? Ya. Udah, ya kan? Terbangun semua. Kita hari ini fokus pada konsen kita belajar ya. Nanti Bapak uji lagi. Ya, ada tahap selanjutnya. Nanti kita uji apakah konsentrasi kalian ini sudah tertuju kepada pembelajaran kita hari ini. Ya, selanjutnya ya. Kita lihat lagi. Ya, ini ada faktor pembentuknya. Kalian bisa lihat di sini, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang dibatasi oleh laut selat. Jadi negara kita ini negara kepulauan. Pernah dengar nggak kata-kata negara kita negara bahari? Oh, nenek moyang kita seorang apa? Pembalap atau pelaut? Pelaut ya, bukan pembalap ya. Maka kalau ada hari ini yang balap-balapan itu bukan warisan leluhur kita ya. Yang balap-balap, tapi kita nenek moyang kita pelaut. Karena negeri kita, waktu kita lihat ya, begitu luasnya lautan. Ini menjanjikan sekali, faktor-faktor laut ini menguntungkan bagi kita. Sehingga Indonesia ini menjadi sebuah negara yang strategis. Ya, strategis apa? Kecocokannya. Ya, kita lihat investasi, apalagi kita lihat kekayaan laut itu luar biasa, nah. Contoh kekayaan laut apa hari ini? Laut Indonesia terkandung apa saja? Hidup malah beribu macam ikan. Yang ikan ini kita konsumsi, kita makan. Belum lagi nanti perairan-perairan yang bisa dimanfaatkan oleh pelintasan-pelintasan kapal-kapal laut ya. Ada budidaya, ada tempat rekreasi, ada tempat pariwisata yang sangat mendukung ya income per kapita negara kita dari sektor pariwisata. Ini laut ya. Ini terdiri dari bermacam etnis dan budaya ya yang kita lihat tersebar di negara kita. Ya, tapi ujung-ujungnya di sini yakni tidak diwajibkan kepada seluruh masyarakat untuk memupuk komitmen seperti menyinggung tentang SARA. Apa itu SARA? Siapa yang tahu SARA? SARA itu apa? Kita sering nanya ya, konflik SARA ini. Apa itu konflik SARA? Pertama S, suku. A, agama. R, ras. Antar golongan. Iya. Kita jangan terpicu dengan konflik. Beda agama kita berkonflik. Beda suku kita berkonflik. Ras kita beda. Antar golongan kita beda. Ya, inilah yang terjadi, yang perlu kita hindari. Karena negara kita memang negara yang terdiri dari bermacam etnis, perlu kita hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Kedepankan toleransi, saling menghargai antar suku yang ada di negeri kita. Ya, tidak mengatakan bahwa suku saya ini lebih hebat. Ya, budaya suku saya ini yang paling hebat di negeri ini. Budaya suku lain sangat rendah. Malah kita menghinakan. Jadi itu tidak boleh. Kalau itu kita praktekkan di dalam kehidupan berbangsa, pasti terjadinya konflik antar suku. Kita udah mengejar bentuk penjajahan di atas dunia ini, mengejar penjajahan di Indonesia dengan Belanda, Jepang, udah kita melakukan perlawanan yang kuat. Jangan sampai hari ini kita harus melakukan konflik sesama anak bangsa. Itu perlu. Yang dulu kita mengejar orang-orang yang memang beda negara dengan kita, Jepang, Belanda. Ya, kita berjuang dengan habis-habisan sehingga di bulan Agustus ini malah kita perayaan hari HUT RI, ya, hari ulang tahun, bahwa itulah capaian yang tertinggi dalam proses pembelaan, proses perjuangan negara kita. Ya, untuk kita melihat dulu ya, ini ada tayangan video ya. Nah, kalian tertuju kepada video, nanti setiap kalian Bapak nanya, ya, apa yang ada isi di dalam video tadi. Ya, ada rangkumannya ya. Nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang datang dari kalian untuk Bapak, untuk bisa Bapak jawab ya tentang pertanyaan. Yuk kita lihat ya tentang video tentang integrasi ya. Mata kalian tertuju ke sana. Karena ia memiliki logat yang khas dan merdu. Sedangkan yang dari Madura, Sinyu, ia selalu membanggakan makanan khas dari daerah.
bukan tapi harus tahu makanan dari daerah sangat beragam dan rasanya pun paling enak. Salah satunya sate Madura yang paling kenal oleh orang. Makanannya pun enak, apalagi olahnya bisa pasti mantap. Yang pun tak ingin ketinggalan, dia juga memamerkan makanan khas dari daerah. Betul, pendengar makan dari daerah yang bersumber kajian kalau anda pasti mengenal. Dan merupakan petugas dari juga Pak Nirmala, dia memamerkan dan menunjukkan khas dan khas. Ia menyebutnya kerak telur. Makanan yang terbuat dari kerak campur dengan telur, kemudian dipanggang di atas dan kada aja makan. Kalau berani yang paling kecil sampai Madura nanti kamu kada enak mungkin enakan kerak telur. Nasi kerak kok dimakan apa nasi sih nggak ada dari makan. Kita nanti kerak telur kada enak gila lu berani lo sama saya ini lo gue sakit dulu berani lo ini lo kalau dari mana sih gue sakit dulu sini lo nggak tahu aja kalau gue yang punya pendukung silat sini kalau gue Sampai hari itu, oke. Dan ketika ini Bu terbuka nanti sama jual di api dan ini sudah tidak lagi mohon maaf gue mohon maaf lain kali gue gak belajar jadi semua orang tahu Foto sa po dengan dokter. Oke. Udah menonton tadi ya? Siapa yang bisa menyimpulkan isi daripada video tadi? Siapa? Iya, Mursida ya. Apa yang bisa Mursida gambarkan ya terhadap video tadi? Juga mengembangkan makanan daerah konsumsi sehingga terjadi pertukaran. Akhirnya mereka dari meminta maaf dan menjadi akan dengan dalam dari daerah yang berbeda. Oh iya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Mursida. Bagus. Mursida tadi sedikit memberikan gambaran bahwa terjadi cekcok ya, pertengkaran ya antara suku-suku yang ada di Indonesia. Setiap suku mengklaim, artinya mengatakan makanan dia yang paling enak. Ada yang dari Padang tadi, ada rendang Padang, ada kerak telur dari Madura ya tadi ya. Sampai terjadi pertengkaran ya kan, hadirnya penengah tadi ya untuk menenangkan bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia semuanya ya kan, tidak perlu pertengkaran. Ujung-ujungnya apa tadi? Meminta maaf. Meminta maaf. Ya itu bagus ya. Ini luar biasa. Jawaban atau bukan jawaban, rangkuman yang bisa diberikan oleh Mursida. Siapa lagi yang ingin bertanya tentang video tadi? Pak. Oh ya, sini Pak, Rehan. Apa pertanyaannya?
bagaimana cara agar kita mengantisipasi agar tidak terjadinya pertengkaran di antar suku di Indonesia? Nah, bagaimana? Coba diulangi lagi. Mungkin bisa di Bagaimana cara mengantisipasi agar tidak terjadinya pertengkaran antar suku di Indonesia? Iya, bagaimana cara untuk mengantisipasi ditanya supaya tidak terjadi pertengkaran ya? Mungkin bisa nggak di antara anak-anak kami yang bisa menjawabnya? Ada nggak? Bagaimana caranya? Ada? Ulfa bisa? Bagaimana caranya? Supaya cekcok itu tidak terjadi, keributan tadi tidak terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, dengan cara bagaimana? Kita Bapak udah menjelaskan tadi, saling menghargai dulu. Kalau kita tidak saling menghargai, ya, Wahidi, tidak mungkin terjadi. Kalau kita saling menghargai, iya kan, itu nggak akan terjadi. Karena kita menganggap ini saudara, ini Aceh, ini Padang, yuk sama-sama kita. Makanan Padang bisa disantap oleh orang Aceh, makanan Aceh bisa disantap oleh orang Padang, ya nggak ada kita permasalahkan. Sama-sama enak. Ya, kalau di Aceh ada apalagi kuah belangong, ya nikmati. Engkut pahit, ya sudah mati. Makanan lagi kue, boy, kara, macam-macam. Ya kan? Asam keeng, ya kan? Karena yang makan itu bukan orang Aceh saja, orang lain, tapi saling kita memberikan penghargaan terhadap makanan. Begitu juga kita santapan makanan-makanan dari suku-suku lain. Ada dari Padang, dari Jawa nanti, ya kan? Jakarta, Kalimantan. Itulah keindahan negeri kita. Ya, masih ada yang pertanyaan lain? Silakan, please. Ya, silakan. Bagaimana menyelesaikan bila terjadi ketidakharmonisan antar suku di Indonesia? Apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu di sini ya bagus sekali ya pertanyaan. Bagaimana ditanyakan menyelesaikan? Tentu penyelesaian di sini tidak boleh dengan kekerasan. Nah, kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bisa ribut kita selesaikan dengan cara kekerasan, timbul masalah baru, malah bukan menyelesaikan masalah. Nah, tapi bagaimana menyelesaikan? Dengan saling meminta maaf. Nah, saling ya kan, ya saya minta maaf, sudah mungkin bahasa yang saya ucapkan sudah sedikit ya, apa namanya, terjadi permasalahan pada makanan orang misalnya di Padang, ya kan, kita minta maaf aja. Besok-besok kita jangan ulangi, berjanji, komitmen kita. Ya, orang yang sudah minta maaf kan berjanji. Ya kan, pasti tidak mau mengulangi lagi hal semacam itu. Nah, minta maaf, ya kan mudah kita minta maaf ya. Besok-besok bagaimana? Ya saling menghargai lah, saling bertoleransi itu sangat penting. Itu caranya, nah. Ya kan? Tapi menyelesaikan pasti dengan keadaan yang kepala dingin lah, jangan kepala panas ya. Kalau dengan panas kita menyelesaikan masalah, dengan kekerasan itu panas dulu. Datang kayak tadi kan mau adu apa namanya? Silat ya. Wah, ini kan tidak menyelesaikan masalah itu. Kapan menyelesaikan masalah? Di kala terakhir ya, kapunten, kan ada bahasa-bahasa lembut ya di ujung penutupnya. Yuk kita ini kan satu, kita ini Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Itu kan menyelesaikan, yuk kita berjabat tangan ujungnya. Tidak ada lagi permasalahan yang kita perdebatkan. Gitu ya Nah ya, bagus sekali ya. Ada pertanyaan, ada rangkuman yang bisa diambil dari Mursida, ada kawan-kawan lagi ini, ada dari siapa? Nawal Askia, Wahidin, tadi luar biasa bentuk-bentuk pertanyaan. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya kita bentuk kelompok dulu. Nah, kelompok 2 aja ini. Ya, coba duduk secara kelompok. Nanti kita bubarkan. Yuk. Ya, kayak ini aja, duduk berkelompok. Ya, Wahidin, duduk berkelompok.
Ya, baik anak-anak semuanya? Udah siap semua? Kelompok 1 bagaimana? Siap ya. Kelompok 2? Ya, alhamdulillah kita udah menyelesaikan tugas ya di karton. Kita buat semuanya perintah seperti yang ada di LKPD. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan. Presentasi di depan ya. Hasil pekerjaan kalian hari ini sudah menjadi produk ini ya. Ditempelkan di depan. Sesudah kalian presentasi diminta kelompok lain ya untuk menanggapinya, melakukan pertanyaan, boleh ya? Iya, nanti ada nilai lebih. Kalau kita melakukan pertanyaan itu ada nilai lebih ya. Nanti akan melihat ya keaktifan kelompok luar biasa tadi ya, sehingga menghasilkan produk yang kita inginkan. Nah ya, nanti yang tampil kelompok berapa dulu? Kelompok 1, siap? Iya, siap. Silakan. Iya, iya. Boleh, maju aja terus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tempel ya. Tempel. Di sebelah sini aja ya. Tolong teman-teman membantunya juga. Ya, kita pakai laban ya. Yuk. Sini, Nak. Nih. Ya, udah nggak apa-apa. Ya, di dinding. Nama tempel aja pakai ini, boleh ambil namanya, kita tempel di sini. Nanti kita pakai lakban ya. Ya, ya tutup ini namanya. Ya, ya. Tutup. Ya, udah, ya. Udah. Mana? Oke. Ya. Silakan ya. Kelompok 2 menyimak ya. Arahnya ke sini semua. Ya, silakan berdiri kalian. Ada berapa orang? 6. Nah, arahnya ke sini, Nak. Ya, kelompok 2 mendengar ya? Oh iya. Teratur ya. Bisa lihat kan? Coba dibaca yang pertama, siapa yang mau bacanya? Nah, baik, buka. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas yang kami lakukan. Ya, silakan. Di sini. Sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi keluarga. Untuk ya. Komunikasi dengan sesama anggota keluarga. Menolak, disuruh membersihkan kamar mandi. Menolak, membantu orang tua. Iya, yang pertamanya sikapnya ya. Yang kedua, silakan baca. Yang keduanya, akibat dari sikap dan perilaku datang dari itu. Keduanya perkelahian dengan sama saudara. 2. Orang akrab dengan anggota keluarga. 3. Tidak ada kehormatan dalam. Iya, bagus. Ketiga lanjut, Nak. Iya, ke situ. Dengar ya. Jangan ini kelompok ini juga mendengar. Ya. Meluangkan waktu bersama keluarga. Membantu orang tua anggota keluarga. Lain apabila anak kita bersikap acuh kepada keluarga. Iya. Lanjut. Siapa lagi urutannya? Ya, silakan. Arahnya ke sana, Nak. Arahnya ke sana, baca. Ya. Dengar ya. Baca terus. Tidak ada perilaku yang mengakibatkan itu benar. Tidak kita orang tua. Tidak melakukan dengan anggota keluarga. Tidak membantu orang tua. Iya, silakan. Suaranya besar ya. Ini kenapa nggak? Akibat dari sikap dan perilaku di atas itu, satu, tidak tercipta keakraban dan sama anggota keluarga. Kemungkinan anak akan tumbuh di luar kendali orang tua. Iya. Baca terakhir yang suaranya besar. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain. Sering makan bersama, sering berdiskusi, sering bercanda. Iya, udah selesai ya. Coba diminta untuk tanya jawab mungkin ya. Masukan kepada kelompok 2, silakan, Nak. Untuk kelompok 2 ada yang ditanyakan,
Ya, sana Pak. Ya, silakan. Ya, suaranya bangun aja, bangun nak. Bangun di situ aja, bangun. Ya. Apakah data detik di bawah itu perlu ditetapkan? Iya. Coba. Ya, data detik itu harus diterapkan di lingkungan keluarga karena semua anggota keluarga untuk ditangani dan dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Bagus ya, tepuk tangan dulu. Ada lahir pertanyaan dan jawabannya bagus ya. Udah selesai kan? Udah. Tutup ya. Nah, tutup dulu. Demikianlah mungkin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat. Ya, kembali ke tempat. Luar biasa. Ya. Kita apresiasi ya, tepuk tangan dulu. Apresiasi pada kelompok 1. Sekarang kita suruh kelompok 2. Ya, sama seperti tadi ya. Kelompok 1 juga dibenarkan nanti diberi kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Ya, bawa. Sini nak. Jalan sini. Oh. Sana aja boleh. Ya. Silakan nempel nak. Nempel wae. Ya, nempel nak. Ya, di atas satu lagi. Dari seperti biasa tadi. Kelompok ini memperhatikan ya. Ya. Ya, silakan siapa yang? Ya, buka. Seperti biasa. Assalamualaikum. Duduk, berdiri nak bagus. Lupa pengen. Udah, cek video. Ya. Ya. Siapa yang buka? Silakan. Silakan siapa yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan nasihat kepada kami. Iya. Tentang apa? Tentang sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan dengan disintegrasi Di di sekolah. Iya. Yang A? Sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional di sekolah. Pemerintah seenaknya sendiri, sengaja mencontek, sering membolos, sering masuk sekolah, tak mencoret fasilitas sekolah, tidak mematuhi peraturan administratif sekolah. Iya. B. Akibat dari sikap dan perilaku tersebut, tingkah laku anak yang negatif akan berubah. Suasana pembelajaran terganggu. Suasana sekolah tidak akan kondusif. Mendapat teguran dari guru. Mengganggu proses mengajar di kelas. Arahnya waktu bicara ke depannya nak ya. Ya. 3. C. Alternatif agar tidak berulang. Menyampaikan data detik dengan jelas pada murid, menetapkan aturan dengan tegas. Menerapkan suasana kekeluargaan namun tetap tegas. Menjunjung tinggi ketertiban bersama sekolah. Saling menghargai antara warga sekolah. Ya. Sudah selesai? Tutup. Kalau ingin diberi kesempatan dulu kepada kelompok lain. Kelompok A dari TKP. Apa yang? Kenapa membolos di sekolah menjadi sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi di sekolah? Nah. YD, kenapa YD? Karena membolos itu melanggar politik yang ditetapkan di sekolah yang kita taati bersama, dan membolos itu merugikan diri sendiri. Bagus ya, jawabannya bagus ya, pertanyaan bagus, jawaban bagus ya. Ya, tepuk tangan dulu kepada YD. Bagus ya. Ya, mungkin cukup. Ya, dia Dari kelompok berapa? kelompok 2 Kiri. ingin mengganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Udah ya? Ya, kalau sudah kita melebur kembali ya. Untuk duduk seperti tadi. Karena kita udah selesaikan presentasi kelompok ya. Meja dan kursinya dibuat seperti semula ya.
Baik ya, masih semangat? Hah? Masih semangat? Saya lihat ini udah mulai menurun ya. Bangun lagi. Kita adakan sedikit apa namanya, ice breakingnya ya, supaya pikirannya udah penuh tadi, ya bisa apa namanya, bisa kembali fresh ya. Itu fresh itu sangat penting ya kan. Walaupun kita belajar di akhir udah jam-jam rawan nih ya, jam rawan itu jam sudah menuju jam 12 biasa rawan ya. Ya, dengar, ikuti ya. Bapak ingin buat ice breakingnya. Kalau binatang semut dan gajah itu, kalian tahu ya jenis binatang itu, tahu ya? Iya. Apa ciri dari semut itu? Bagaimana kalau kita ketemu semut itu, besar atau kecil dia? Iya. Besar semut. Kecil semut. Gajah itu gimana? Gajahnya besar, ya kan? Ini dua spesies ini memang kecil satu, besar satu, ya kan? Bapak ingin kalau Bapak sebutkan nanti semut, Bapak gambarkan kalau semut itu besar. Ya kan? Semut. Nah, kalian ini. Kan? Misalnya ini apa? Semut kalian bilang ya, kebalikan ya. Kalau Bapak sebutkan aja semut, kebalikannya bisa nggak? Kalau Bapak sebutkan ini apa? Gambarnya gimana? Besar ya. Ini besar, jangan bilang semut nih ya. Walaupun benar memang semut itu kecil, tapi kalau Bapak umpamakan ini apa? Semut kalian sebut ya. Kebalikan ya, untuk menguji konsentrasi ya. Ya tuh ya. 1, 2, 3. Ini ada yang belum konsen juga ini. Ini bukan gajah nih, ya kan? Ya kan? Ini coba lagi. Sampai konsen kalian ini harus benar-benar ya kan? Bisa Bapak lihat benar-benar ini ya. Ya, coba 1, 2, 3. Ya, diperagakan nah. Waktu Bapak bilang kecil, kalian gambarkan besar kayak gitu nah, untuk menguji. Ngeri. Nanti waktu Bapak bilang gajah, kalian bilang semut kayak gitu ya. Ini semut bilang kayak gitu ya kan? Ya kan? Kalau Bapak gambarkan besar semut, kalau Bapak wah ini semut, kalian bilang kayak gitu ya kan? Kebalikan. Tapi ingat kan kalau bilang yang kecil pasti semut. Tapi ini kita coba untuk berubah ya. 1, 2, 3. Nih. Ya. Nih. Kekurangan. Ya suara fresh balik kita kan. Ya silakan duduk. Wah ini baru. Ini ada berapa orang terkejut tadi panggilan teriak. Ini ya kan. Ini mental ini perlu kita gali. Memangnya perlu kita tumbuhkan ya. Bagus ya. Ya. Udah. Jadi hari ini pembelajaran kita memang udah berakhir. Kita bisa mengambil rangkuman sedikit ya. Hari ini ya kita mendapatkan pengetahuan kita bagaimana kita menghadapi integrasi ya kan, bagaimana teknis kita tadi di dalam kelompok, begitu juga ya saling mencari ya disintegrasi tadi di keluarga ya kan. Ada perilaku-perilaku yang bertentangan ya kan. Bagaimana untuk mengantisipasinya. Kelompok 2 tadi ada disintegrasi di mana? Di sekolah ya. Kalian bisa mengambil kerjasama tadi, saya lihat bagus sekali ya antar kalian yang menyelesaikan tugas yang Bapak berikan di karton tadi ya, dengan warna-warni kertas ya kan, begitu luar biasa ya. Begitu juga yang kelompok 1, kelompok 2 udah maksimal bekerja hari ini. Habis itu tampil di depan juga ya kan, waktu presentasi juga ya kan, tidak presentasi saja, tapi kelompok-kelompok lain memberikan bentuk-bentuk pertanyaan ya tadi ya. Ada pertanyaan juga. Ini yang Bapak maksud. Mudah-mudahan yang udah baik hari ini dapat kita tingkatkan lagi. Ya, luar biasa. Siapa di sini mungkin di antara kalian yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini? Ya, ini refleksi terakhir ya. Siapa? Mursida ya, ya. Apa yang bisa kita refleksi? Ini kami senang karena pembelajarannya sangat menarik. Adanya dalam video dan tanya jawab, kerja kelompok dan presentasinya. Semoga pembelajaran ini dapat dipandangkan ke materi selanjutnya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, Mursida tadi merefleksikan ya. Hari ini udah baiknya di mana tadi ya kan? Pembelajarannya tidak semua dari guru, tapi kalian bisa menonton tadi ya.
nonton video, kalian juga bisa melakukan rangkuman hasil video. Tadi ada tanya jawab tentang video ya kan. Habis itu kalian dibagikan dalam bentuk kelompok. Di kelompok pun saya lihat tadi luar biasa kerjasama timnya ya kan, luar biasa ya kan. Ada ice breaking tadi ya, ada yang untuk menyegarkan kembali itu perlu ya kan. Ada di awal tadi ada Bapak buat tepuk semangat, habis itu di terakhirnya juga mencoba konsentrasi yang baik. Mudah-mudahan ya, tentu Bapak pertahankan yang udah baik ini. Bagus ya? Iya, untuk hari ini apalagi pembelajaran minggu depan. Pembelajaran minggu depan adalah tentang tentang pelimpahan otonomi daerah antara pusat dan daerah. Iya, otonomi antara pusat dan daerah, pelimpahan hak dan wewenang. Bagaimana disebut dengan otonomi? Ya, daerah-daerah mana? Bagaimana undang-undangnya? Ya, sebelumnya mungkin kalian harus mempelajari dulu. Nah, Bapak sampaikan lebih awal ini kenapa? Supaya kalian siapkan nanti bahan-bahannya, ya bisa dicari lewat Google, ya pemahaman-pemahamannya, buku-buku bisa dibaca sehingga minggu depan kalian sedikit banyak sudah menguasai dasar-dasar ya tentang otonomi itu sendiri. Ya, untuk hari ini kita tutup dengan berdoa dulu ya, karena kita mulai tadi dengan berdoa, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita dapat hari ini berkah dan bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik ya. Kita tutup. Siapa mungkin ada yang pimpin doanya? Atau kita menutup doa bersama ya? Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Sudah ditutup dengan doa. Mudah-mudahan minggu depan dapat bertemu kembali dengan semangat yang luar biasa. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.